video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan non formal dan pendidikan anak usia dini yang memiliki fokus yang berbeda, namun keduanya sangat penting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Masing-masing memiliki karakteristik yang membutuhkan pendekatan manajerial yang spesifik. Perkenalkan, nama aku Nia Sofadila dengan NPM A1G024058. Aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan memenuhi mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan non formal dan pendidikan anak usia dini yang memiliki fokus yang berbeda, namun keduanya sangat penting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Masing-masing memiliki karakteristik yang membutuhkan pendekatan manajerial yang spesifik. Yang pertama ada manajemen pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal dan dapat berlangsung dalam berbagai bentuk seperti kursus, pelatihan, program keahlian, dan pendidikan masyarakat. Manajemen pendidikan non formal ini melibatkan pengorganisasian dan pengelolaan berbagai program pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang berguna bagi peserta didik. Beberapa aspek manajemen yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, perencanaan program, menentukan jenis program yang akan ditawarkan berdasarkan kebutuhan peserta didik atau masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan dan kursus bahasa atau program literasi. Kemudian pengelolaan sumber daya yang mengelola sumber daya manusia, pelajaran atau infrastruktur, fasilitas ruang kelas, peralatan, dan dana dengan efisien agar program berjalan dengan baik. Kemudian ada kurikulum dan metode pembelajaran, merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang lebih bervariasi. Kemudian pengawasan dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan belajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kapasitas masyarakat dengan menawarkan pelatihan yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup mereka. Ini bisa melibatkan pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan, atau keterampilan lain yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada manajemen pendidikan anak usia dini atau biasa kita sebut PAUD, adalah pendidikan yang diberikan kepada anak usia dari 0 sampai 6 tahun yang sangat penting untuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Manajemen PAUD berfokus pada pengelolaan lembaga pendidikan yang dapat mendukung perkembangan optimal anak pada usia tersebut. Beberapa aspek manajemen yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini adalah perencanaan kurikulum. PAUD memiliki kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kurikulum ini biasanya menekankan pada perkembangan aspek motorik, kognitif, dan bahasa sosial melalui perkembangan dan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian kualitas pengajaran, pengelolaan PAUD pasti perlu memastikan bahwa pendidikan dan pengasuh terlibat memiliki kompetensi dan pelatihan yang sesuai. Mereka harus memahami karakteristik perkembangan anak dan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Lingkungan yang mendukung. Manajemen PAUD harus memastikan bahwa fasilitas fisik seperti ruang kelas, area bermain, peralatan yang dirancang dengan baik dan aman untuk anak-anak, lingkungan yang menyenangkan, bebas dari bahaya, yang mendukung anak dalam belajar melalui eksplorasi. Kemudian kemitraan dengan orang tua. PAUD sering bekerja sama dengan orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Manajemen yang baik dalam PAUD mencakup komunikasi yang efektif dengan orang tua melalui perkembangan anak dan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian evaluasi dan pengawasan, proses evaluasi dan pengawasan untuk memantau perkembangan anak dan efektivitas kegiatan yang dilakukan di PAUD. Evaluasi baik terhadap anak, program pendidikan maupun kualitas pengajaran. Kemudian pengelolaan keuangan dan sumber daya. Keuangan dan sumber daya PAUD perlu dikelola dengan bijak agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Ini termasuk pengelolaan dari pemerintah, swasta, sumbangan masyarakat, serta penggunaan anggaran untuk pengadaan alat bantuan pembelajaran dan pengembangan staf. Kemudian ada perbedaan dan kesamaan manajemen PNF dan PAUD. Perbedaan tujuan. Manajemen PAUD lebih berfokus pada pengembangan anak usia dini, sedangkan manajemen PNF lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan lebih luas di luar sistem pendidikan formal.
pendekatan pembelajaran PAUD menggunakan pendekatan bermain dan pembelajaran berbasis pengalaman yang sesuai dengan perkembangan anak, sedangkan pendidikan nonformal lebih fleksibel dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih dewasa sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kesamaannya, perencanaan dan evaluasi. Kedua jenis pendidikan membutuhkan perencanaan yang matang dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan tercapai. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Kedua jenis pendidikan juga berfokus pada pengembangan masyarakat, baik pemberdayaan anak usia dini untuk tumbuh dengan baik atau pemberdayaan orang dewasa melalui pelatihan dan keterampilan. Secara keseluruhan, manajemen pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini memiliki tantangan dan tujuan yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama membutuhkan pendekatan yang baik dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Mungkin hanya itu penjabaran materi mengenai manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.